Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bahasan bedah buku yang rutin setiap Kamis siang. 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktisnya. Dan insya Allah kita akan masuk pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, hadis ke-31. Sebelumnya kita membahas hadis ke-30 tentang masalah ancaman Nabi SAW tentang wanita yang akhirnya menjadikan mereka penghuni neraka, yang mereka ariyat kasiyatun ariyat. Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ini. Mereka berpakaian tapi seperti telanjang. Ma'ilatun mumilat. Ya, mereka condong dan mencondongkan. Ya. Kemudian disebutkan ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti la yadkhulna al-jannata wa la yarahna rihaha wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Dan kepala mereka seperti punuk unta. Orang-orang seperti ini tidak akan mencium bau surga, dan ketahuilah bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Dan ini sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu seperti apa makna daripada potongan-potongan hadis ini. Semoga insya Allah masih diingat dan juga bisa diulangin kembali bila sudah ada yang lupa dari siaran ulang insya Allah yang ada di YouTube. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian hadis ke-31, pembentukan karakter muslimah. Bunyinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Artinya, janganlah kalian melarang kaum wanita kalian pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi kita sedang berbicara tentang masalah bolehkah muslimah menuju ke masjid, ya, untuk mengerjakan sholat di masjid, untuk mengerjakan sholat di masjid. Maka ini jawabannya dalam hadis, ya. Secara global Anda sudah bisa tangkap tentunya, maknanya adalah janganlah kalian melarang kaum wanita kalian pergi ke masjid, berarti dibolehkan menuju ke masjid, ya. Tetapi dikatakan dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Artinya tetap lebih afdal sholat di rumah, tapi hukumnya secara umum boleh. Baik, kita akan coba teman-teman sekalian mendengarkan penjelasan yang dipaparkan oleh penulis di sini, baru kemudian kita seperti biasa menambahkan informasi-informasi lainnya insya Allah. Penjelasan dikatakan hadits ini menjelaskan bolehnya kaum wanita pergi ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Namun disyaratkan harus aman dari godaan. Nah, ini di garis bawahi. Aman dari godaan. Jadi nggak boleh semua jenis godaan. Tidak boleh pakaiannya ketat, tidak boleh pakaiannya terbuka, tidak boleh pakai wangi-wangian, ya. Tidak boleh menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, karena kaum laki-laki lebih cenderung pendapat ulama mewajibkan mereka ke masjid, kecuali Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau mengatakan sunnah muakkadah. Tapi laki-laki sangat ditekankan selalu memenuhi masjid, dan itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Tapi di sini kalau dia pergi ke masjid tanpa ada godaan-godaan, insya Allah ya, dia niat betul-betul mau sholat, dan itu bukan sebuah rutinitas, sesekali saja, ya, maka boleh saja. Kata beliau, karena itu Imam Muslim rahimahullah menuliskan bab khusus dalam kitab sahihnya tentang masalah ini. Ia berkata dalam kitab sholat bahwa tentang keluarnya kaum wanita ke masjid jika tidak menimbulkan godaan, dan bahwa ia tidak boleh keluar dengan memakai wangi-wangian. Dan redaksi hadisnya adalah la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzanakum ilaiha. Janganlah kalian melarang kaum wanita kalian pergi ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian. Disebutkan dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 327. Jadi Imam Muslim pun memastikan sebuah bab khusus bahwasanya boleh wanita ke masjid. Tapi beliau menambahkan syarat. Kalau tadi penulis mengatakan tidak boleh ada godaan, kalau Imam Muslim lebih merincikan godaan itu adalah pakai wangi-wangian. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang keluarnya mereka ke masjid. Sebagian dari mereka melarang secara mutlak. Ya, jadi hadis ini hanya membolehkan saja, tapi tetap larangan berlaku.
Dalam arti kata tetap mereka dianjurkan sholat di rumah karena Nabi SAW setelah itu mengatakan bahwasanya dan rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Sedangkan mazhab Hanabila berpendapat hukumnya boleh. Maksudnya yang mengikuti mazhab Imam Ahmad. Orang-orang yang melarang adalah para ulama Ahnaf atau mazhab Hanafi. Tetapi larangan tersebut tidak bersifat umum karena dijelaskan dalam kitab Tabyin Al-Haqaiq juz 1 halaman 139 dari Abu Hanifah rahimahullah, seorang wanita tua boleh pergi ke masjid pada waktu sholat subuh, maghrib, isya dan pada waktu sholat 2 hari raya. Dan makruh baginya pergi ke masjid pada waktu duhur, asar dan sholat Jumat. Ada yang berpendapat bahwa waktu maghrib itu seperti waktu duhur karena saat itu orang-orang fasik sedang berkeliaran. Sedangkan waktu sholat Jumat itu seperti 2 hari raya. Karena pada kedua momen tersebut kaum wanita sangatlah mungkin memisahkan diri dari tempat laki-laki. Nah, jadi ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah yang melarang wanita ke masjid. Tapi bukan berarti dilarang secara mutlak ya. Larangannya di waktu sholat tertentu. Jadi Abu Hanifah masih membolehkan di subuh, maghrib, sama isya. Ya. Jadi itu pun wanita tua. Kalau wanita yang masih muda yang dikhawatirkan fitnahnya, beliau tetap melarang masalah itu. Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa dalam masalah ini hukumnya harus dirinci adalah para pengikut mazhab Syafi'iyah. An-Nawawi dalam Majmu', kitab Al-Majmu' pada juz 4 halaman 198 mengatakan solat jamaah kaum wanita di rumah-rumah mereka lebih utama daripada solat berjamaah di masjid. Kemudian ia berkata, namun jika mereka ingin pergi ke masjid untuk menunaikan solat, maka ulama mazhab kami berkata jika ia wanita muda atau wanita tua yang masih menarik perhatian, maka makruh bagi mereka. Dan makruh bagi walinya dan suaminya membiarkannya pergi ke masjid. Namun jika dia wanita tua yang sudah tidak menarik, maka tidak makruh baginya pergi ke masjid. Nah, jadi ini rincian lagi. Ya. Ini pendapat-pendapat para ulama. Ya. Imam Ahmad secara mutlak membolehkan muda atau tua. Imam Abu Hanifah merincikan yang boleh hanya wanita tua dan itu pun di sholat maghrib, isya dan subuh. Karena ini waktu gelap gitu kan. Dan beliau melarang di duhur dan asarnya karena ini waktu yang terlihat seperti itulah. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah merincikan masalah ini. Merincikan kalau dia adalah yang masih menarik mau tua atau muda makruh. Baik dianya dimakruhkan artinya lebih baik dia tidak kerjakan, begitu juga untuk walinya. Tapi kalau dia sudah tidak menarik lagi itu maka boleh saja dia pergi ke masjid. Sedangkan mazhab Malikiyah, ini mazhab yang keempat yang dibahas, berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah bagi wanita tua dan boleh bagi wanita muda. Artinya wanita tua boleh disunnahkan pergi ke masjid, dapat pahala. Kalau wanita tua, wanita muda dianjurkan untuk tidak melakukannya. Ibnu Qudamah, ini dalam mazhab Hanabila, dalam Al-Mughni berkata pada juz 2 halaman 35, diperbolehkan bagi kaum wanita menghadiri sholat berjamaah bersama kaum laki-laki. Karena tadi sudah kita bilang dalam mazhab Imam Ahmad boleh secara umum. Laki-laki, perempuan, muda atau tua perempuan, menarik atau tidak menarik. Dibolehkan saja. Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah boleh bagi wanita pergi ke masjid. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari mengatakan di juz 2 halaman 247 dalam menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi anna an-nisaa kunna yashhadna salat as-subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'na mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal galas. Bahwa dahulu kaum wanita menghadiri salat subuh berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pulang dengan menyelimuti seluruh badan mereka dengan baju bulu. Mereka tidak dikenali karena masih dalam keadaan gelap. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, disampaikan dalam pembahasan ini 6 hadis. Kemudian ia berkata, yang keempat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat subuh dalam keadaan masih gelap dan tentang pulangnya kaum wanita sambil menyelimuti seluruh badan mereka. Ini dalam rincian Imam Ahmad atau mazhab Hanabila. Ya, mereka membolehkan karena dalil dari
hadis ini, ya, riwayat ini. Lihat kitab Nailul Autar juz 3 halaman 130 karya Asy-Syaukani. Ini dinukil juga dalam kitab ini. Pedoman dari pendapat yang membolehkan keluarnya wanita secara mutlak adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari Muslim, la tamna'u ima Allahi masajidahu. Janganlah kalian melarang para wanita hamba Allah pergi ke masjid. Penulis berkata, saya katakan, kata beliau. Jadi ini rinciannya dulu saya bacakan, ya. Bahwa keluarnya mereka terikat dengan berbagai persyaratan. Maksudnya ke masjidnya. Wanita keluar terikat dengan berbagai persyaratan. Di antaranya pertama, hendaklah mereka tidak pergi atau keluar dengan memakai wewangian. Ini syarat pertama. Penulis simpulkan dari 4 pendapat ulama ini, bahwasanya boleh mereka keluar. Tapi ada terikat dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak memakai wangi-wangian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, juz 2 halaman 84, Anna Zainab al-Thaqafiyyah kanat tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza shahidat ihdakunna salat al-isya'i fala tatatayyab tilka al-laila. Bahwa Zainab al-Thaqafiyyah radhiyallahu anha pernah menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila seorang wanita dari kalian menghadiri sholat isya di masjid, maka janganlah dia memakai minyak wangi pada malam itu. Janganlah dia memakai minyak wangi pada malam itu. Dan berdasarkan juga hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Siapapun wanita yang memakai parfum atau wangian apa saja, maka janganlah dia menghadiri sholat isya bersama kami. Al-Munawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Fayd, Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah berkata, dalam hadis tadi mengandung keterangan tentang haramnya memakai wangian bagi wanita yang hendak pergi ke masjid, karena hal tersebut akan membangkitkan syahwat laki-laki. Artinya kita tahu masjid tempat laki-laki yang wajib hadir. Dalam umumnya pendapat ulama, jumhur ulama adalah laki-laki. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Ya. Tapi subhanallah, wanita juga dibolehkan. Hukum Allah SWT. Cuma keberadaan mereka di masjid itu, hukumnya yang paling ringan, mazhab Malikiyah mengatakan sunnah. Ya, bagi orang tua. Bagi yang muda dilarang. Gitu kan. Dalam mazhab Hanabilah dibolehkan. Tapi dikasih syarat ketat. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Tentu dimaksud dalamnya juga ini tidak boleh pakai baju yang ketat, ya, terbuka. Akhirnya menjadi fitnah bagi laki-laki. Tadinya orang datang ke masjid untuk beribadah, ini malah kena fitnah kaum laki-laki. Ini pekahnya bahasan ulama ini luar biasa, teman-teman. Ya, Anda bisa bayangkan kalau pergi saja, walaupun tidak kenal laki-laki di masjid itu, tapi dia bisa menjadi fitnah bagi laki-laki, maka sudah cukup untuk membuat dia tidak boleh ke masjid. Ini masjid rumah Allah. Maka bagaimana dengan orang wanita yang keluar ke selain masjid kemudian pakai parfum, akhirnya menjadi fitnah bagi laki-laki di pinggir jalan sana. Ini kan lebih tegas lagi semestinya. Kalau dalam ibadah saja jelas-jelas orang mau ibadah, ya kita berpikir positif. Mungkin laki-laki yang datang ke sana tidak akan berpikir untuk syahwat. Tapi karena godaan dari wanita ini bisa membuat dia terjerumus, maka sudah cukup membuat wanita tersebut dianjurkan untuk tidak ke masjid. Maka bagaimana dengan wanita yang sibuk keluar sana sini, teman-teman sekalian, kemudian mereka menyebarkan aroma wangi yang membuat orang-orang pada tergoda, ya. Ini sudah pernah kita bahas ini sebenarnya di bahasan kitab sebelum ini, buku sebelum ini, ya, tentang 70 keluaran wanita yang sibuk dengan wangi-wangian yang sangat menyengat, akhirnya menggoda lawan jenis dan mungkin terjadi kriminal. Dan ini berbahaya buat mereka. Berbahaya buat mereka. Al-Munawi, ya, tadi saya ulangi kembali, rahimahullah berkata dalam kitab Al-Faid, bahwasanya Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah berkata dalam hadis tadi mengandung keterangan tentang haramnya memakai wangian bagi wanita yang hendak pergi ke masjid, karena hal tersebut akan membangkitkan syahwat laki-laki. Nah, jadi laki-laki itu mudah sekali tergoda dengan wangi-wangian. Yang kedua syaratnya, boleh wanita pergi ke masjid dalam mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad, asal aman dari godaan. Dia digoda atau
dia menggoda. Ya. Kalau dia digoda misalnya, memang dia tahu jalan menuju ke masjid ini banyak orang-orang fasik. Bahkan masjid itu mungkin dihimpit dengan karaoke, dengan diskotik, dengan segala macam. Maka nggak ada manfaatnya dia pergi ke masjid. Nah ini bisa dia digoda. Atau dia menggoda dari dengan wangian atau dia pakai baju-baju ketat. Ya. Hal itu dapat difahami dari sebuah atau sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang masyhur, "Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha an-nisa'u ba'dahu lamana'hunna al-masajid kama muni'at nisa'u bani Israil al-masajid." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan kaum wanita setelah beliau wafat, niscaya beliau akan melarang kaum wanita pergi ke masjid. Sebagaimana kaum wanita Bani Israel dilarang pergi ke masjid. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha faham sepeninggal Nabi SAW ternyata banyak sekali orang yang masuk Islam yang mungkin di zaman Nabi SAW mereka belum masuk Islam. Apalagi mereka tadinya non-Muslim. Terbiasa dengan pola mereka, pakaian, pergaulan, ya, pekerjaan, tidur, makan, dan segala macam. Begitu mereka masuk Islam, kan mereka harus ikutin bagaimana Islam itu. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya perkataan Ummul Aisyah menggambarkan di zaman Nabi SAW wanita tidak seperti zaman setelah beliau meninggal. Dan termasuk di zaman kita sekarang. Artinya, pembolehan dari Nabi SAW wanita ke masjid itu di zaman beliau, karena beliau tahu wanita pada saat itu bukanlah wanita-wanita tanda kutip yang liar kayak sekarang. Yang bisa bahkan menjadikan masjid sebagai tempat untuk ketemu dengan lawan jenisnya yang bukan halal bagi dia. Bahkan melakukan kemaksiatan. Ya. Naudzubillah di halaman masjid, di dalam masjid. Semoga Allah maafkan kalau yang pernah melakukannya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian ini bisa saja terjadi. Apalagi di zaman kita sekarang. Mereka dengan pakaian ketatnya masuk ke masjid walaupun bawa mukena. Begitu keluar, orang baru saja dapat pahala. Laki-laki pakai sepatu di depan masjid, lewat wanita pakai rok pendek yang baru juga pulang dari sholat. Nah, ini jadi fitnah besar gitu. Ya. Dari orang bisa dapat pahala tiba-tiba ya, mendapatkan dosa. Nah ini hal-hal yang dititip beratkan. Dan insya Allah nanti kita akan menjelaskan di pertemuan akan datang nanti di poin atau hadis 32 lebih jauh tentang masalah, kita ulangi lagi pentingnya wanita berhati-hati kalau keluar rumah. Ya, harus ada hal yang darurat sekali baru kemudian dia keluar. Kalau tidak, sebaiknya dia tidak keluar. Sebaiknya dia tidak keluar. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis wanita itu makin berada di rumahnya maka makin besar pahala, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pelajari di hadis nomor 32 itu. Jadi ke masjid saja seperti ini ada syarat, ada hukum-hukum. Bagaimana dengan kepada selain masjid? Ya, seperti banyak orang subhanallah sibuk keluar terus dengan satu hari itu kayaknya kalau tidak keluar sepertinya ada yang ganjal. Harus keluar walaupun hanya buang-buang waktu di mall, buang-buang waktu di jalanan. Ya, cari temannya siapa yang mau terima dia menjadi tamu. Kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak baca Quran di rumah? Kenapa nggak menuntut ilmu? Kenapa nggak kembangkan apalah ya yang mungkin banyak bisa dikerjakan di rumah, dari masakan, dari mendidik anak, dari membersihkan rumah, menata rumah, mempersiapkan diri untuk melayani suami pada saat pulang kerja dan segala macam hal yang merupakan Allah jadikan surga dia di situ. Jadi kadang-kadang ada wanita subhanallah seperti orang tidak betah. Kalau sudah duduk di rumah itu sepertinya ganjil ini. Kenapa harus di rumah? Gitu ya. Harus keluar. Bahkan kayaknya masakan di rumah pun tidak pernah disentuh oleh dia pada saat dimasakin oleh pembantu di rumah tangganya misalnya. Karena dia memang berpikir nggak perlu. Ke mall-mall aja terus sibuk dengan itu. Nah, ini jadi masalah baru dalam kehidupan setiap muslimah yang harusnya diobati. Bukan tidak boleh ke mall. Bukan tidak boleh keluar rumah, bukan tidak boleh ke masjid, tapi sesekali pada saat perlu. Dan subhanallah pandemi ini mengajarkan kita untuk itu. Bahkan pandemi ini bukan cuma perempuan, laki-laki pun lebih banyak akhirnya waktunya di rumah. Ya, karena di rumah itu teman-teman kita selamat dari fitnah yang ada di luar.
Ya. Dan juga orang lain selamat dari fitnah kita kalau naudzubillah kita ini seorang yang melakukan kejahatan gitu. Baik, sekarang teman-teman kita coba lebih dalam lagi membahas dalil-dalil yang memang menganjurkan wanita justru ibadahnya termasuk sholatnya di rumah. Hanya hukumnya boleh ke masjid tapi dengan syarat ketat tadi ya. Sesekali ke masjid untuk mengejar keutamaan karena memang ke masjid keutamanya besar tapi memang ditekankan bagi laki-laki. Banyak hadis seperti misalnya sabda Nabi SAW, setiap kali orang menuju ke masjid, maka setiap langkahnya dicatat pahala, langkah yang satunya diampuni dosa dan diangkat derajat. Jadi besar sekali keutamaan. Kalau satu hari 5 waktu sholat, berapa kali kita mendapatkan pengampunan dosa, pencatatan pahala dan juga peninggian derajat. Dan belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid, ada doa masuk ke dalam masjid. Ada pahala masuk kaki kanan ke masjid, ada pahala keluar kaki kiri dari masjid dan ada doanya. Ada pahala sholat qobliyah, ada pahala doa antara azan dan iqamah, ada pahala sholat berjamaah takbiratul ihram pertama imam, ada pahala zikir habis sholat. Jadi banyak keutamaan memang orang ke masjid. Tetapi teman-teman sekalian, khusus untuk wanita ditekankan untuk lebih memilih rumahnya. Kalau Anda tanya, bagaimana dengan pahala keutamaan bisa saya dapatkan walaupun saya di rumah? Jawabannya iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur itu. Kita dengarkan dalilnya bagaimana kalau wanita sholat di rumahnya, gitu kan. Saya akan ambil dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundri dan ditulis oleh hadisnya oleh Syekh Albani. Ada dalam kitab sholat bab ke-12. Masalah anjuran para wanita agar sholat di rumah dan tidak meninggalkannya. Rumah maksudnya. Dan ancaman atas mereka karena keluar darinya. Keluar dari rumah tanpa ada uzur. Tanpa ada sesuatu yang mendesak. Ya. Di hadis pertamanya. Dengan sanad sahih di ghairihi. Dari Ummu Humaid. Istri Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Inni uhibbu salata ma'ak. Bahwasanya dia datang kepada Nabi SAW lalu dia mengatakan, yang berkata ini adalah Ummu Humaid, seorang wanita. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sekali sholat. Beliau datang kepada Nabi SAW dan berkata, oh ya Rasulullah, saya ingin sekali sholat bersama Anda. Anda jadi imam, siapa yang tidak mau diimami oleh Nabi SAW. Ya. Qala, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Kata Nabi SAW, aku sudah tahu, kalau kau suka ingin sholat bersamaku. Wa salatuki fi baituki khairum min salatiki fi hujratiki. Namun ketahuilah, salatmu di rumahmu ya, itu lebih baik, akan tetapi salatmu di ruangan dalam rumahmu lebih baik daripada salatmu di kamarmu. Wa salatuki fi hujratiki khairum min salatiki fi dariki. Dan salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu di rumahmu. Ya. Wa salatuki fi daruki fi dariki wa salatuki fi dariki khairu min salatiki fi masjidi kaumiki. Dan ketahuilah salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Nah, di sini jawabannya, kalau Anda mengatakan wanita mana lebih baik saya salat di rumah atau di masjid, jawabannya ini tetap lebih afdal di rumah. Wa salatuki fi masjidi kaumuki khairu min salatiki fi masjidi. Dan ketahuilah solatmu di masjid kaummu masih lebih besar pahalanya dibandingkan solat di masjidku ini. Pada Masjid Nabawi 1000 pahalanya. Tapi seorang wanita kalaupun harus darurat keluar, dia solat di masjid terdekat dengan rumahnya. Qala fa'amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamuhu. Maka perawi hadis mengatakan lalu Ummu Humaid memerintahkan agar dibangunkan untuknya tempat solat. Ya, di tempat terdalam dan tergelap di rumahnya, paling pojok. Wa kanat tusalli fi hatta laqiyatillah azza wajalla. Dan dia terus sibuk salat di situ, ya. Sampai dia wafat, bertemu dengan Tuhan Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Ibnu Khuzaimah rahimahullah meletakkan judul bab wanita memilih salat di kamarnya daripada salat di rumahnya, dan solatnya di masjid kaumnya daripada solatnya di Masjid Nabawi atau di Masjid Nabi SAW. Walaupun ya, solat di Masjid Nabi menandingi 1000 kali solat di masjid-masjid lain. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, solatan
Salatun fi masjidi hadha afdal min alfi salatin fi ma siwahu min al-masajid. Salat di masjidku ini kata Nabi SAW lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lain. Tapi tetap Nabi SAW menjelaskan secara rinci. Jadi kalau dia salat di dalam rumahnya, ya, lebih baik daripada luar rumahnya. Pertama mungkin dia salat di dalam kamarnya, makin tertutup makin baik. Lebih baik daripada ruang tamunya. Lebih baik daripada di ruang-ruang lain. Ya. Kemudian dia sholat di ruang tamu, itu lebih baik daripada di masjid atau di luar rumahnya. Sholat di masjid terdekat lebih baik daripada sholat di masjid yang jauh. Jadi perempuan itu kayak makin tertutup, makin afdal. Kalau laki-laki makin terbuka pergi berjamaah, makin jauh masjidnya, makin besar pahalanya. Ya. Maka ada perbedaan di sini. Harus difahami bagaimana perbedaan yang luar biasa. Ya. Jadi wanita tetap ditekankan sholat di rumahnya. Begitu juga hadis yang kedua dalam bab yang sama dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dari Nabi SAW beliau bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru baitihinna. Hadis ini hadis hasan ya. Artinya sebaik-baik masjid atau tempat sholat para wanita adalah rumah mereka yang paling dalam. Hadis ini riwayat Ahmad, riwayat Tabarani dengan sanad hasan. Kemudian juga hadis Ummu Salamah yang lain, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairu min salatiha fi hujratiha, wa salatu fi hujratiha khairu min salatiha fi dariha, wa salatuha fi dariha khairu min salatiha fi masjid qaumiha. Salatnya seorang wanita di ruangan dalam rumahnya lebih baik daripada salatnya di kamarnya. Jadi maksudnya kalau dia khususkan ruangan khusus untuk salat, ya dia itu lebih baik. Misalnya di pojok rumah apa, itu lebih baik daripada kamarnya. Tapi kalau tidak ada, dia sholat di kamarnya. Sholatnya di kamarnya lebih baik daripada sholatnya di rumahnya, di ruang tamu dan yang lain. Dan sholatnya di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid kaumnya. Tetap lebih afdal dia sholat dalam rumah. Jadi keutamaan tetap Allah berikan, walaupun dia tidak sholat di masjid. Nah, ini penekanannya. Kemudian hadis yang selanjutnya, juga sabda Nabi SAW, ini hadis akan kita bahas nanti pertemuan akan datang ya. Di pembentukan karakter 32 insya Allah. Nah. Itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah, perempuan itu aurat, wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan, dan dia kalau keluar dari rumahnya maka syaitan mengawasinya, yakni mengintai dan berhasrat untuk menjerumuskannya pada keburukan. Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Dan dia tidak lebih dekat kepada Allah daripada ketika dia berada dalam rumahnya. Maksudnya dia paling dekatnya seorang hamba wanita kepada Tuhannya Allah justru pada saat di dalam rumahnya. Subhanallah, Allah buat begitu. Makanya secara fitrah juga perempuan kalau mau keluar harus ada pakai sunblock, harus pakai hand body, harus pakai segala macam. Laki-laki nggak perlu semua itu. Saya dan bapak-bapak yang mengikuti acara kita ini, suami-suami, ibu-ibu yang mengikuti acara kita ini, itu sudah memang kulit ini Allah ciptakan untuk hadapin matahari, hujan, panas, dingin, segala macam. Karena memang tugas kita ngantar jenazah, sholat berjamaah, jihad, cari nafkah, memang tugas kita itu. Perempuan bukan begitu. Allah buat dia hamil, punya anak, ya. Allah berikan dia kelembutan, lembutnya harusnya kulit dan segala macam. Ini semua untuk supaya dia di rumah. Dia bertugas untuk bagaimana memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik buat anak-anak, dan juga dia bagaimana melayani suami dengan kelembutan, dengan wanginya, dengan bersihnya dan segala macam, dengan makanannya yang sehat. Nah ini yang harusnya dilakukan oleh setiap muslim. Nanti akan lebih jelas hadis ini kita bahas pertemuan akan datang ya. Juga hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi mikhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di ruangan dalam kamarnya, makin terpojok, makin di pojok, makin tertutup, lebih baik daripada salatnya di kamarnya. Kamar secara umum, jadi kayak dia khususkan tempat salat. Jadi ibu kayak taruh sejadah di satu tempat khusus di situ, ibu cuma di situ aja sholat terus. Dan itu makin di pojok ruangan gitu. Ya, makin tertutup makin bagus.
Jadi sholatnya seorang wanita di ruangan dalam kamarnya lebih baik daripada sholatnya di kamarnya secara umum. Dan sholatnya di mikhda'nya lebih baik daripada sholat di ruangan kamarnya. Ya. Yang dimaksud dengan mikhda' adalah lemari tempat penyimpanan dalam rumahnya. Artinya dia sholat tertutup dengan lemari, itu jauh lebih baik. Makin tertutup makin baik. Makanya tadi Ummu Humaid radhiyallahu anha sampai menyuruh cari tempat yang paling pojok di rumahnya, dia pakai sholat sampai dia wafat di situ. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran daripada hadis-hadis ini, luar biasa gitu. Kemudian dalam hadis yang lain juga, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat jika dia keluar, baik niatnya baik ataupun niatnya, apalagi kalau niatnya buruk. Niatnya baik saja mau sholat tetap ditargetkan oleh syaitan. Apa saja yang penting dia bisa buatkan jadi penyebab dosa di jalanan. Walaupun ke masjid, walaupun ke majelis ta'lim, seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi bukan menjadi sebuah rutinitas yang membuat akhirnya jadi masalah buat dia. Wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi ka'ri baitiha. Dan ketahuilah kondisi yang paling dekat dia kepada Tuhannya adalah ketika dia berada di paling dalam rumahnya. Makin tertutup makin bagus. Seperti itulah. Dan memang beda pola hidup kita dengan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim mereka malah perempuannya keluar kemana-mana. Bahkan dianjurkan bergaul bebas, segala macam hal. Ya. Kalau kita tidak seperti itu. Makin tertutup, makin baik. Dan ketahuilah sebaik-baik wanita yang jadi istri, yang jadi ibu, yang jadi anak adalah wanita rumahan. Nah, artinya bukan tidak boleh keluar, tapi dia batasi. Dan dia tahu kapan dia keluar, boleh, kapan tidak boleh. Ini harus digarisbawahi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga hasan li ghairihi, derajatnya masih dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma shallatil mar'atu min salatin ahabba ila Allah min ashaddi makanin fi baitiha dhulma." Hadis ini hasan ya. Hasan li ghairihi, derajatnya setelah sahih boleh diterima. Perhatikan apa kata Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah seorang wanita melakukan salat yang lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya, lebih bisa meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, daripada sholat di tempat yang paling gelap di rumahnya. Jadi makin tertutup, makin besar pahalanya. Itu luar biasa. Ini setiap muslim harus mengetahui pembentukan karakter ini. Jadi bagaimana dia beribadah, terutama sholat di tempat yang tertutup sekali. Dalam hadis yang lain, juga sanadnya hasan li ghairihi, dari hadis Ibnu Khuzaimah radhiyallahu anhu dalam sahihnya, bahwasanya Abul Ahwas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba salatil mar'ati ila Allah, inna ahabba salatil mar'ati ila Allah fi ashaddi makanin fi baitiha dhulma." Sesungguhnya salat seorang wanita yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya paling besar pahalanya, paling pantas untuk diterima oleh Allah SWT adalah yang dilakukan di tempat paling gelap di rumahnya. Dia bukan berarti harus matikan lampu, enggak. Artinya makin tersembunyi, maka makin baik buat dia. Makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda bertanya, lalu apakah saya nggak boleh sholat di luar rumah? Boleh, bukan tidak boleh. Kan sudah dikatakan tadi boleh, tapi ada syaratnya. Tempat sholat yang paling tepat kan masjid. Ya, rumah Allah. Boleh pergi sekali-sekali. Boleh. Tapi 5 waktu sholat terus pergi, ini ada penekanannya. Kalau dalam madhab, ya, sebagian madhab tadi boleh, asal dia sudah tua dan tidak menarik lagi. Sehingga tidak mengganggu laki-laki yang memang punya kewajiban sholat ke masjid. Nah itu mungkin. Ya. Tapi kalau dia sholat di rumahnya, dia dapat semua keutamaan sholat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah menjadikan harus rumah itu yang jadi tempat dia sholat atau ibadah. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Ibnu Khuzaimah berkata, "Innaman nisa'u aurah," sungguhnya wanita itu adalah aurat. "Wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba's." Ya, sungguhnya para wanita keluar dari rumah pada mulanya dalam keadaan tidak ada masalah. Fayastashrifuha syaitan, maka syaitan akan mengawasi dia. Fayaqul innaki
la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi. Kemudian syaitan akan mengincarnya dan berkata kepada, membisikkan kepada dia, tidaklah kamu melewati seorang kecuali kau akan membuat dia takjub. Wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha fayuqal aina turidin. Dan sungguhnya seorang wanita memakai pakaiannya, lalu kalau ditanya mau kemana, fataqulu a'udu maridan, saya akan menjenguk orang sakit, au ashhadu janazatan, atau saya mengiringi jenazah, au usalli fi masjid, atau aku salat di dalam masjid. Wa ma abalatil mar'atu rabbaha mithla ma ta'budahu fi baitiha. Ya. Saya ulangi, wa ma abalatil mar'atu rabbaha mithla ma ta'budahu fi baitiha. Dan ketahuilah, kata beliau, tidaklah seorang wanita yang tadi alasan mau pergi ngantar jenazah, nyaksikan jenazah, mau jenguk orang sakit, mau pergi ke masjid, kata beliau, tidaklah seorang wanita meraih nilai ibadah pada Rabbnya sebesar seperti kalau dia mendekatkan diri kepada Tuhannya di rumahnya. Jadi hadis-hadis ini sangat luar biasa gitu ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib ini, bahwasanya Abu Amr Asy-Syaibani, ini sahih di ghairihi tapi mauquf sampai ke sahabat saja. Abu Amr Asy-Syaibani berkata bahwa dia melihat Abdullah mengeluarkan para wanita dari masjid pada hari Jumat. Sebenarnya wanita boleh sholat masjid Jumat ya, tapi makruh. Kalau di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi memang umumnya banyak wanita yang kena pendatang umrah haji, mereka pergi ke masjid ya, dan tetap dibiarkan musola mereka, gitu kan. Tapi Abdullah bin Umar pernah mengeluarkan para wanita dari masjid hari Jumat. Padahal sholat di Masjid Nabawi 1000 pahalanya. Lalu kata Abdullah bin Umar, ukhrujna ila buyutikunna khairun lakunna. Pulanglah ke rumah kalian karena niscaya itu lebih baik buat kalian. Niscaya itu lebih baik buat kalian. Jadi kita simpulkan kembali lagi, bagi teman-teman boleh pergi ke masjid. Bahkan dianjurkan juga Anda dapat pahala dengan membangun masjid segala macam. Anda sholat sesekali di sana, iya. Tapi menjadikan sebagai rutinitas, ini Anda meninggalkan keutamaan yang besar untuk sholat di dalam rumah Anda. Dan poin yang kedua adalah, makin tertutup sholat seorang wanita dalam rumahnya, maka makin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.